Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran geografi. Kali ini materinya tentang karakteristik dan dinamika perairan laut, yaitu terdiri atas jenis-jenis pengertian laut, relief dasar laut, keadaan fisik air laut, dan yang terakhir perairan wilayah. Selanjutnya di sini terdapat beberapa pengertian, yaitu tentang laut, samudra, pantai, teluk, dan selat. Yang pertama di sini laut merupakan kumpulan air asin yang lebih kecil dibandingkan dengan samudra. Laut berada di sekitar benua atau daratan. Kedalamannya relatif dangkal. Selanjutnya samudra adalah lautan yang sangat luas. Sedangkan pantai yaitu suatu wilayah yang dimulai dari titik terendah air laut pada waktu surut hingga arah ke daratan sampai batas paling jauh gelombang. Selanjutnya teluk. Teluk yaitu laut yang menjorok ke darat. Dan yang terakhir selat, yaitu laut sempit yang memisahkan dua daratan. Oke, kemudian di sini terdapat klasifikasi pengertian dari laut. Yang pertama, A. Menurut proses terjadinya dibagi 3. Yang pertama, laut regresi, yaitu laut yang menyempit akibat adanya pengangkatan daratan, terjadi pada zaman es. Yang kedua, laut transgresi, yaitu laut dangkal yang terjadi karena tergenangnya daratan rendah akibat naiknya permukaan air laut pada akhir zaman es. Selanjutnya yang ketiga yaitu laut ingresi, yaitu laut dalam yang terjadi karena turunnya dasar laut akibat gerak tektonik. B. Pembagian laut menurut letaknya. 1. Laut tepi, yaitu bagian lautan yang terletak di pinggir benua serta terhalang dari lautan luas oleh gugusan pulau, contohnya Laut Cina. Yang kedua, laut pertengahan, yaitu laut yang terletak antara dua benua, contohnya Laut Pertengahan Australia. Dan yang ketiga, laut pedalaman, yaitu bagian lautan yang hampir seluruhnya dikelilingi daratan, contohnya Laut Kaspia. C. Menurut zona kedalamannya. 1. Zona litoral, yaitu bagian cekungan lautan yang terletak di antara pasang naik dan pasang surut. Yang kedua, zona neritik, yaitu bagian cekungan lautan yang dalamnya antara 50 sampai 200 meter. Dan yang ketiga, zona batial, yaitu bagian cekungan lautan yang dalamnya antara 200 sampai 2000 meter. Dan yang terakhir, zona abisal, yaitu bagian cekungan lautan yang dalamnya lebih dari 2000 meter. Selanjutnya di sini terdapat relief dasar laut. A. Shelf, yaitu dasar laut yang landai yang mempunyai kedalaman 200 meter. B. Lubuk laut, yaitu dasar laut yang dalam yang berbentuk cekung. C. Gunung laut, yaitu gunung yang kakinya dimulai dari dasar laut dan kadang-kadang puncaknya menjulang ke permukaan laut. Selanjutnya di sini D. Punggung. Selanjutnya E, yaitu ambang laut, merupakan punggung laut yang tidak sampai ke permukaan laut. F. Palung laut, yaitu dasar laut yang paling dalam, sempit, dan terjal. G. Guyot, yaitu bekas gunung api yang puncaknya datar.
tenggelam karena tererosi. Dan yang terakhir H, atol, yaitu pulau karang di laut yang bentuknya menyerupai cincin yang besar. Dan selanjutnya di sini I, yaitu pematang samudra, merupakan dasar laut yang dangkal memanjang. Dan yang terakhir J, lereng benua, yaitu penurunan dasar laut yang terjadi secara mendadak di perbatasan landas benua dan laut dalam. Kemudian di sini indikator yang ketiga yaitu keadaan fisik air laut. Di antaranya A, salinitas air laut, yaitu jumlah kadar garam yang terdapat dalam air laut. B, suhu air laut, yaitu suatu faktor yang penting untuk mempengaruhi perkembangan organisme-organisme. Selanjutnya di sini C, warna air laut, yaitu diantaranya ada biru, kuning, hijau, putih, ungu, hitam, dan merah. Bisa kalian baca penyebab-penyebabnya. Selanjutnya D, arus laut, yaitu gerakan air laut yang mempunyai peredaran tetap dan tidak tetap. Pada umumnya dipengaruhi oleh angin. E, gelombang laut, yaitu faktor yang mengakibatkan terjadinya gerakan air laut. Yang terakhir, pasang surut air laut, yaitu naik turunnya air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari. Selanjutnya indikator yang terakhir yaitu perairan wilayah di Indonesia. Yang pertama A, batas teritorial, yaitu batas yang ditarik dari sebuah garis dengan jarak 12 mil ke arah lautan bebas. B, batas landas kontinen, yaitu dasar lautan jika dilihat dari benua atau kontinen. Wilayah ini merupakan laut dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Dan yang terakhir, C, batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu batas dengan jarak 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Oke, sampai di sini materi kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Selanjutnya, jangan lupa untuk membuat ringkasan di setiap pelajaran Ibu atau pelajaran geografi. Nanti Ibu cek atau Ibu suruh kirim melalui GCR. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.